maka kita akan menderita. Orang kaya itu tetap akan menderita kalau ternyata dia tidak memandang kepada yang di bawahnya. Sampai ada cerita salah satu dari salafus saleh ya, dia mengatakan, aku itu kumpulannya orang kaya. Biasalah orang kaya kumpulnya sama orang kaya. Ketika kumpul sama orang kaya, aku selalu merasa kurang. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala, jazakumullah khair atas kehadiran dan sambutannya. Yang kita nanti bersama pemateri kita, tapi bukan Lailatul Qadar ya tadi kan, Alfi Syahr. Ahlan wa sahlan atas kedatangannya ke Jember ini. Ana rasa mereka nungguin antum, bukan nungguin ana sebenarnya. Maka ana nggak akan lama-lama di sini membersamai. Karena wajahnya, ana lihat berapa persen yang bukan mahasiswa kita? Hanya 10%. Kok ditambah sama antum? Tadi 10%. Ini ada khilaf di antara panitia ini. Hah? 19% mungkin. Iya 19% ya. Iya, saya ucapkan buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah walaupun seminar ini tidak sesuai dengan ekspektasi rijal dakwah. Sahih? Coba kasihkan mic kepada panitia, mau tanya sama mereka. Nah, pegang. Antum berharap berapa persen seharusnya yang bukan mahasiswa? 50 ke atas sebenarnya. Keinginannya 50 ke atas. Keinginannya. Cuman mungkin masih belum dapat pasarnya lah. Emangnya jualan itu? Enggak. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Betul. Tapi apa yang antum rasakan? Bahagia. Walaupun tidak sesuai harapan tetap bahagia. Iya. Mau gimana lagi gitu mau gimana kan? lagi? Sahih. Jazakallah khair. Ya itulah jamaah, mau gimana lagi kita menghadapi hidup ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Muqaddimah singkat tadi dari Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan rasa cukup menjadi ya pembuka acara kita hari ini. Terus terang ana ini nggak tahu sama drama Korea. Kalau ditanya yang mana drama Korea, nggak tahu gitu loh. Tapi MC kayaknya tahu banget. Mana MC-nya tadi? Iya. Saya bisa jelaskan. Antum tahu dari mana gitu loh? Terkadang di TikTok itu suka banyak potongan-potongannya gitu, jadi belajar riset dari situ aja. Guru antum TikTok jadi? Kayaknya perlu di SP1 ini mahasiswa. Nah. Iya, jadi yang kita bicarakan bukan drama Korea. Karena terus terang kalau bicara drama Korea, ana nggak bisa ngomentari ya. Ana tanya sama putri ana, apa sih sebenarnya realita yang terjadi di Korea sana? Karena setiap negeri itu tatkala membuat industri entertainment tadi, sebenarnya tujuannya untuk menghibur rakyatnya yang hidup menderita. Tatkala Hollywood
membuat video tentang Rambo. Mungkin yang tahu ya Ustadz Muhammad kayaknya ini generasi masa lalu yang tahu tentang Rambo ya. Hah? Nggak tahu Rambo. Rambo itu jagoan Ustadz. Jagoan. Jagoan yang dibuat oleh Amerika dalam film untuk menghibur rakyatnya. Bahwa mereka punya seorang pahlawan yang namanya Rambo. Disebabkan kekalahan Amerika di Vietnam. Habis dibantai Amerika di sana. Maka mereka keluarkan film itu untuk menghibur rakyatnya. Karena banyak orang-orang yang pulang dari Vietnam itu stres beratnya. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri di antara mereka. Akhirnya dibuat film itu, rakyatnya berpikir, oh ternyata Amerika ini jagoan. Bisa memenangkan peperangan. Enggak. Korea juga sama. Kalau kita lihat nih, kamera bisa memotong bagian yang menyakitkan, tapi hidup memaksa kita menjalaninya sampai akhir. Realita hidup tak mengenal kata cut, jemaah. Nggak ada. Selalu tadi yang dikatakan potongan-potongan video yang ada di TikTok, di Instagram, selalu yang indah. Padahal bikin filmnya itu berjam-jam mereka hanya untuk dapat angle yang bagus ya. Kadang-kala tadi disebutkan oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan, namanya drama itu dihafalin tuh kata-katanya. Dihafalin. Dihafal, dicoba, mimik wajahnya harus sesuai dengan yang dikatakan. Sampai bagus baru diberikan kepada antum. Kayaknya Anda nggak mau cerita tentang Korea karena Anda nggak tahu tentang Korea. Tapi ternyata Anda minta tim untuk mencari tahu tentang Korea. Tingkat pernikahan di sana semakin menurun. Yang menikah pun nggak mau punya anak. Jadi boleh jadi ya 2075 nggak ada negara Korea jemaah. Tuh kalau dilihat ya. Tapi ditutup aja ini jemaah. Ana mau ngobrol sama anak-anak yang berharap hidupnya indah. ,50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ada sebuah kejadian yang kalau kita ingat dengan kejadian itu, apapun yang terjadi sama antum yang tidak sesuai dengan realita, antum akan tenang hidupnya. Apa kejadian itu jemaah? 50.000 tahun sebelum bumi ini ada. Bahkan nama kita pun belum tertulis pada saat itu. Sebelum langit yang menjadi atap buat bumi yang kalau malam hari kita melihatnya indah ya, tapi kadang-kala berkabut. Kadang-kala ada awan tebal yang membuat kita tidak bisa menikmati langit itu. Penulisan takdir. Takdir Ana udah ditulis. Hari ini Ana duduk di sini. Takdir Ana ditulis, Ana bertemu dengan Dr. Muhammad Nur Ihsan, dengan Alvin Syahrin. Yang mungkin Alvin ini nggak pernah dalam mimpinya datang ke Jember, dan tidak pula dia berharap mungkin untuk diundang oleh mahasiswa STDI. Tapi karena sudah ditulis, dia hadir. Dan dia duduk di depan Ana sini. Setelah acara ini, kira-kira apa yang akan terjadi sama kita? Kita nggak tahu, tapi kita punya rencana. Ana punya rencana. Ana nggak akan sampai akhir acara. Ana akan ke kampus, ada tamu yang harus ditemuin. Itu keinginan. Tapi boleh jadi takdir Ana duduk di sini sampai selesai. Maka buat teman-teman yang sudah belajar agama, Ana rasa itulah bekal hidup. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari, ini khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk gitu loh. Karena sebagian kita kalau mendapatkan takdir yang indah, dia berpikir, oh ini karena usahaku. Aku nggak salah pilih istri. Dia berkata seperti itu. Aku nih lewat HSI Sakinah. Jadi insya Allah nggak salah. Tahu-tahu 2 tahun cerai. Kenapa? Kayaknya HSI Sakinah kurang benar. Kok bisa HSI Sakinah kurang benar? Yang kemarin kau puji-puji, ternyata engkau harus bercerai dengan pasangan hidupmu. Maka kita lihat tadi, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Semua lahir di muka bumi ini dengan garis takdir yang sudah ditetapkan. Orang tua berusaha untuk mengarahkan anaknya. Nak, kuliah di STDI ya. Antum suka kuliah di STDI? Sebagian enggak. Hanya ngikutin keinginan orang tua. Sebagian mungkin ingin kuliahnya di Medina. Dan sejak dia daftar, ini hanya batu loncatan. Dan rata-rata waktunya sisa berapa? 2 menit. Oh, 20 menit. Masya Allah. Soalnya cuma ngangkat itu nggak ada tulisan 20 menit itu. Rata-rata mahasiswa itu nggak ingin kuliah di STDI. Karena belum diterima di Madinah, maka daftar di STDI. Kalau antum diterima di Madinah, selamat tinggal STDI. Walaupun semester 6. Apakah antum akan lanjutkan? Tidak. Saya akan selesaikan. Nggak ada, selamat tinggal. Nih, beberapa mahasiswa pengumuman diterimanya itu ya sebulan sebelum semester berakhir. Apakah dia akan ikut ujian? Nggak ada. Anda memang nggak ingin sama STDI gitu. Tapi antum nggak tahu apakah antum diterima di Madinah atau tidak. Makanya sebagian mahasiswa itu sampai lulus nggak keterima di Madinah. Apa yang antum lakukan? Nah, ya takdir sudah satu. Itulah takdir jemaah. Dulu orang Arab mengatakan tajri riyah bima la tashtahi sufun. Angin itu kadang bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Nah, koda tuh nggak sesuai dengan keinginan dia. Apakah kemudian dia tidak melaut, dia berhenti untuk mencari ikan? Tidak. Dia akan mengikuti arah angin itu. Bismillah sudah. Anak inginnya ke timur, tapi angin ini mengarahkan ke barat. Apa yang kau lakukan? Berangkat ke barat kita. Dan boleh jadi di situ ada keindahan yang Allah sediakan, yang antum nggak tahu. Rata-rata mahasiswa tuh ingin nikah umur berapa? Nah, 19. Belum jadi mahasiswa dia. Nah, coba kasih baik. Anda mau tanya sama mahasiswa yang di depan nih. Nah, pegang antum. Umur berapa antum sekarang? 25, Ustaz. 25. Kepingin nikah umur berapa? 19. Sudah telat 6 tahun nih antum nih. Nah, kira-kira antum menikah umur berapa? Udah telat nih. Target antum udah nggak tercapai. 36? Gak ada rencana. Udah nggak ada rencana ya? 40 nggak apa-apa juga. Hah? Belum. Mau nikmatin single era dulu, Ustaz. Katanya 19 antum. Ana takut antum menikmatin masa single itu sampai umur 45. Mungkin nggak? Maybe. Tuh, jadi maybe jemaah. Nah jemaah, mungkin. Dan mungkin sampai mati dia tidak menikah. Mungkin nggak? Nggak ada yang tidak mungkin jemaah.
Kita itu sudah ditetapkan takdirnya. Ya, tapi tetap Ustadz Muhammad tadi menjelaskan ya, bahwasanya namanya roja, yang namanya harapan itu tetap harus ada usaha. Bagaimana antum berusaha semaksimal mungkin. Ketika usaha sudah maksimal dan antum gantungkan kepada Allah, apapun yang terjadi, yakin fa inna ma'al usri yusra. Ya, kalau sekarang aku susah, sekarang aku sulit, seorang mukmin itu harus berharap kepada Tuhan yang mengatakan bentar lagi nanti kemudahan, bentar lagi. Dan itu harus ada di diri kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan. Hanya saja sebagian kita tatkala di masa sulit dia lupa sama Tuhannya. Dia putus asa. Dia berpandangan yang tidak-tidak. Padahal semua orang mengalami kehidupan yang sama. Maka tadi beriman dengan takdir menjadi modal utama. Yang kedua, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan bandingkan rambutmu dengan rambut kawanmu. Kita kadang-kadang melihat rambut kawan kita, ya Allah, indah banget rambut dia, rambutku enggak. Maka antum akan hidup menderita. Walaupun yang antum dapatkan, yang antum ingin sudah antum dapatkan. Karena antum punya prinsip, anak akan menjadi orang lain. Aku ingin menjadi seperti fulan. Makanya jangan tonton drama Korea. Jangan. Kalau lewat ketika engkau buka media sosial, jangan diberhentikan. Lewatin saja. Tapi kalau lewat kajian Ustadz Muhammad Nur Ihsan, berhenti. Kira-kira antum lakukan itu? Tidak. Kalau Ustadz Nur Ihsan lewat, malah antum skip. Udah sering ketemu sama beliau. Itu yang terjadi sama kita, jemaah. Maka subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau harus membandingkan hidupmu, dan manusia punya keinginan untuk membandingkan hidupnya, kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu. Mesti ada orang yang lebih susah dari engkau. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan pernah melihat kepada yang di atasmu. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Anak ingat, anak punya kakek ketika haji. Kakek anak tidak putih, tapi ketika haji dia kumpul sama orang-orang kulit hitam. Dia taruh tangannya, dia, ya Allah, putih ternyata aku, ya Allah, kata dia. Dia melihat kepada yang di bawahnya. Tapi yang terjadi sama kita tidak. Iklan-iklan di televisi, iklan-iklan apa buat harim-harim ini, skincare, selalu ditampakkan yang bening-bening dan dibandingkan di sana kulit sebelum pakai dan setelah pakai. Padahal itu hanya permainan. Ya tadi drama aja dia seperti itu. Dan boleh jadi yang sedang mengiklankan skincare itu nggak pernah pakai skincare itu. Banyak penipuan dalam kehidupan ini. Maka tadi kalau engkau harus membandingkan, bandingkan dengan yang di bawahmu dalam urusan dunia ini. Yang ketiga, nah, Mike, anak mau tunjuk mahasiswa, ya. Kasihkan kepada yang baik kayak baju batik mahasiswa. Untuk milih mahasiswa yang pakai baju batik. Ini. Masya Allah. Nah, siapa nama antum? Abdul Halim. Abdul Halim. Kapan terakhir antum ziarah kubur, Abdul Halim?
setahun yang lalu. Subhanallah jamaah. Kenapa? Soalnya Nggak ada yang perlu diziarahi. Bid'ah apa ziarah kubur itu? Kenapa Abdul Halim? jarang pulang ke kampung. Oh jadi antum ziarah kubur kalau di kampung aja? Di sini banyak kuburan, nggak kelihatan antum? Hah? Nggak kenal sama yang mati di sini gitu kan? Iya. Siap, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ziarah kubur jam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Ziarah kubur sekarang. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kehidupan sekarang membuat kuburan itu tidak terlihat. Manusia ketika berpikir dunia materialistis, dia akan jauhkan kuburan dari kota. Di Jember ini ada pasar-pasar yang dulunya kuburan. Anak ingat di Gebang situ itu ada kuburan setiap di perempatan jemaah, di depan terminal, di depan pasar. Setiap orang lewat sana melihat kuburan. Bisa dibayangkan ya, pasar, kuburan, terminal. Orang akan ingat dengan akhirat jemaah. Lihat, aku akan ke sana seperti itu. Kulitku yang indah ini akan dimakan oleh belatung. Bola mataku akan keluar nanti. Bibirku juga seperti itu. Orang-orang akan melupakan aku. Kenapa aku sibuk mencari pengakuan dari manusia? Orang-orang yang bikin konten, apa tujuannya? Karena kalian ingin menunjukkan eksistensi dia. Engkau akan dilupakan. Engkau akan hilang dari muka bumi ini. Maka kita diperintahkan ziarah kubur. Engkau akan tenang. Allah Azza wa Jalla mengatakan sebagai penutup ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan indah, enak dilihat. Apa tujuan semua itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, kami akan jadikan semuanya itu menjadi tanah kering tandus. Ya, semoga ketika antum membuat perencanaan, rencanakan yang indah. Jangan pernah rencana antum itu setengah-setengah. Mahasiswa gimana lulus cum laude. Kalau ternyata nilainya nggak sampai situ, alhamdulillah. Antum bersyukur kepada Allah dan tambah semangatnya berdoa, semoga Allah mudahkan semuanya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan karena Anda berharap saudara kita Alvin Syahrin lebih banyak bersama antum di sini. Apalagi dia umurnya nggak terlalu jauh dari antum. Nah, Alvin nikah umur berapa? Oh, sebentar lagi insya Allah. Jangan lupa undangannya ya. Anak yang khutbah nikah. Siap ya? Betul zaman. Insya Allah kita semua diundang di pernikahannya Alvin loh. Bismillah. Mungkin ngundang kita. Mungkin ya, insya Allah semua yang hadir di sini undangannya dari Ana dulu. Taib, jazakallah khair. Semoga Alvin bisa lebih membersamai antum untuk bercerita tentang kehidupan ini. Apalagi banyak tulisan-tulisan beliau yang menginspirasi mahasiswa, dan nasihat Ana, jangan lagi tonton drama Korea. Terus apa yang ditonton Ustaz? Kajian Ustaz Muhammad lah. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Syafiq atas pemaparan materinya. Dan kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan mungkin dari ikhwan dulu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Yang sebelah sini Mas. Silakan perkenalkan diri, dari mana, umur berapa, sudah menikah apa belum, ekspektasinya seperti apa, nggak ada yang bercanda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kevin Zidani Nugroho, mahasiswa semester 6 Hukum Keluarga Islam. Masya Allah, belum keterima di Madinah? Belum Ustaz. Belum, insya Allah, moga Allah mudahkan gitu. Amin. Izin bertanya Ustaz. Nah, sebagaimana dalam nas-nas syar'i bahwa menikah akan memudahkan rezeki, meskipun sebelumnya orang tersebut fakir. Seperti pada firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara'a yuknihumullahu min fadlih. barakallahu fikum. Namun, menurut laporan statistik Indonesia yang saya lansir dari Databox, ada sebanyak 516.344 perceraian terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Dan di antara banyak penyebabnya, penyebab ekonomi menduduki nomor 2 penyebab perceraian terbanyak, yakni sebanyak 110.932 kasus atau setara 24,75%. Lantas mengapa? Apabila menikah memudahkan rezeki, namun banyak perceraian yang disebabkan oleh ekonomi. Bagaimana memahami dan mengamalkan firman Allah pada Quran surat An-Nur ayat 32 tersebut? Jazakumullahu khairan. Kayaknya Anda harus berdiri jawab ini jemaah. Taib. Kalau bicara firman Allah, maka kita yakin kebenarannya. Jaminan dari Allah berkaitan dengan kemudahan rizki yang diberikan itu bersyarat. Kadangkala kita itu lupa dengan syarat dan ketentuan. Betapa sering orang mendapatkan bonus. Dia datang tuh mengklaim, saya dapat bonus. Kata. Siap Bapak, duduk, kata dia. Setelah dia duduk, Bapak dapat bonus insya Allah 20 juta. Iya, syaratnya, baca syaratnya Bapak. Iya, belum menikah. Oh iya ya. Dia tidak membaca bahwasanya syaratnya belum menikah, tapi dia mengklaim aku berhak mendapatkan hal itu. Apabila benar orang itu ingin dicukupin sama Allah Azza wa Jalla, dia perlu niat. Kadangkala orang menikah, tadi yang disebutkan banyaknya perceraian, mereka menikah tanpa niat yang benar. Apa niat yang benar? Nabi SAW ketika menyebutkan ada tiga manusia yang Allah akan kasih jaminan, Allah akan bantu mereka. Salah satunya adalah an-nakih lil afaf, menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi dia datang melamar. Banyak orang yang menikah setelah berzina, dia menikah. Setelah pacaran bertahun-tahun dia menikah. Kemudian dia berpikir kalau dia menikah dengan fulana, dia akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Ternyata enggak. Suamiku penghasilannya sedikit, istriku juga tidak membantu, ribut bercerai. Tapi ketika seorang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, berarti dia tahu dia menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu masalahnya. Kemudian kalau bicara masalah ekonomi, jamaah, seperti apa sih harapan orang-orang ketika menikah? Nah, coba kasihkan mic ke Kevin lagi. Balikin lagi ke dia tuh mic-nya. Harapannya berkecukupan dan bahagia. Berkecukupan. Cukup seperti apa sih? Sesuai kadar kifayah orang masing-masing. Gitu. Kalau pas antum butuh mobil, ada mobil gitu ya. Cukup pas mau jalan-jalan ke Korea, cukup duitnya gitu kan. Gitu maksudnya. Ya Ustaz. Gitu, Masya Allah. Pas antum mau beli pesawat, duitnya cukup gitu kan. Ahibati fillah. Ini masalah, kalau bicara masalahnya ekonomi, sebenarnya masalahnya bukan ekonomi. Yakin. Masalahnya itu iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arad." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda ya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa. Jadi ketika orang ini jiwanya kaya, dia menikah, dia tidak salah memilih pasangan. Dia memilih pasangan yang bisa membantunya dalam urusan akhirat. Itu dari awal.
Kemudian tatkala ekonomi sulit, istrinya akan mengatakan, "Bang, Allah itu maha kaya. Dan sebelum kita lahir rezeki kita sudah ditetapkan." Gitu. Nabi SAW masalah ekonomi itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Betapa sering beliau datang ke rumah istrinya mengatakan, "Ada yang bisa dimakan?" Kata istrinya, "Illal ma." Nggak ada. Cuma ada air. Apa kata Nabi SAW? "Idzan ana shaim." Kalau gitu hari ini aku puasa. Apakah istrinya menuntut? Enggak. Apakah Nabi menuntut juga istrinya untuk memberikan sarapan? Enggak. Idzan ana shaim. Jadi sebenarnya kalau dikatakan masalah ekonomi, tidak. Tapi karena yang memang ditanyakan kepada orang itu ketika gugat cerai ini, masalahnya ya ini tidak mencukupi biaya hidupnya. Karena kalau masalahnya nggak ada qanaah di dalam dirinya. Nabi SAW mengatakan, "Qad aflaha man aslama." Telah beruntung orang yang Islam. Wa ruziqa kafafan. Dan dikasih kecukupan, rizkinya nggak lebih ya. Cukup rizkinya itu untuk hidup dia. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan Allah bikin dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Tapi kebanyakan kalau kita lihat ya, yang cerai-cerai ngelihat temennya sudah punya mobil, temennya udah punya rumah, ini suaminya tetap kayak gini. Akhirnya mereka bercerai. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kerja di Korea Selatan, kerja sebagai tenaga kerja asing yang ada di sana, yang mungkin kerjaannya sebenarnya tidak terlalu mengenakkan demi masalah ekonomi, demi penampilan kadangkala. Wallahu a'lam bishawab, kayaknya seperti itu. Nah, Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Mas Kevin atau para peserta yang lainnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita pindah ke Ahwat dulu, yang mungkin bagi Ahwat yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, lalu nanti akan dipilih oleh panitia. Silakan yang ingin bertanya pada sesi pertama kita pada pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah hafizahullah taala. Baik Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari salah satu peserta. Bismillah, assalamualaikum. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara praktis untuk tetap sabar dan bersyukur ketika melihat orang lain sepertinya lebih sukses menurut standar dunia? Dan apakah ada tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kenyataan pahit tanpa kehilangan semangat beribadah? Jazakumullahu khairan. Subhanallah jamaah. Iya. Kalau bicara bagaimana kita tetap bersyukur dan bersabar, tadi sebenarnya udah disampaikan ya. Di antaranya adalah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua berkaitan dengan memandang kepada yang di bawah kita. Lalu berziarah kubur, itu menjadi bahan bakar kuat agar kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan prinsip tadi, bersabar dan bersyukur. Tapi kalau kita tidak mengikuti tips yang diberikan Nabi SAW, maka kita akan menderita. Orang kaya itu tetap akan menderita kalau ternyata dia tidak memandang kepada yang di bawahnya. Sampai ada cerita salah satu dari salafus saleh ya. Dia mengatakan, aku itu kumpulannya orang kaya. Biasalah orang kaya kumpulnya sama orang kaya. Ketika kumpul sama orang kaya, aku selalu merasa kurang. Temanku baru beli mobil, temanku baru beli ini, beli itu, macam-macam. Akhirnya dia ingat dengan wasiat Nabi SAW. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar itu, awsani bihubbil masakin waddunu minhum.
Aku dikasih wasiat agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan duduk sama mereka, dekat sama mereka. Akhirnya kata orang ini, ketika aku duduk sama fakir miskin, wallah aku sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rubah kumpulanmu. Ketika kumpulannya perempuan-perempuan yang hanya memamerkan kekayaan, yang ketika datang dia bawa tasnya, ketika tanya dia tunjukkan gelangnya. Kan ada orang yang bicara selalu yang dia lihat, oh baru beli ya, berapa harganya? Maka hindarin itu. Engkau akan bersyukur. Kumpullah sama orang-orang miskin. Dan ana merasakan sendiri dalam rumah tangga ana. Dulu jemaah, ada satu mahasiswa. Ya banyak mahasiswa yang susah hidupnya. Ada satu mahasiswa. Ana pesan sama istri ana, tolong datang ke rumahnya. Dia datang ke rumah. Setelah datang dia laporan, bang, subhanallah bang, itu punya uang hanya sisa 2.000 rupiah. Dan gak tahu yang mau dimakan hari itu. Sudah berkeluarga mahasiswa. Kemudian di rumahnya bang, ya Allah kayak kandang ayam rumahnya bang. Ketika orang seperti ini, maksudnya dia datang ke tempat orang-orang susah, engkau akan bersyukur kepada Allah. Kemudian jangan masuk pasar kecuali ada perlunya. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ada perlunya silahkan. Dulu generasi Ustadz Muhammad, Ana ya, kita ke pasar, ada orang-orang ke pasar itu tujuannya bukan belanja. Tapi apa? Cuci mata. Dulu gitu istilahnya. Ngapain? Jalan-jalan lama. Cuci mata. Mereka mungkin cuci mata ngelihat yang haram-haram atau ngelihat yang halal. Ngelihat barang-barang yang dijual ini dan itu. Sekarang pasarnya ada di tangan kita. Jangan pernah masuk ke Shopee, ke Tokped, apalagi marketplace yang ada. Jangan pernah masuk ke sana kecuali engkau punya niat mau beli sesuatu. Aku mau beli sandal. Udah tulis sandal. Benar cuma. Kalau enggak kita diteriak-teriakin, video ini ada yang live, ini kayaknya murah ini bagus kayaknya. Jangan. Insya Allah dengan cara seperti itu akan bersyukur. Anak punya anak, karena dia suka ikan, kadang-kadang dia ngomong sama bapak, bah pinjem bah. Dia kelas 3 SD, mau ngapain? Mau lihat-lihat aja. Terus ya mungkin masukin keranjang nanti bah, kata dia. Awalnya mau lihat-lihat, dia suka ikan, akhirnya dia mau beli ikan. Enggak, jangan Yusuf. Yang ada ini dilihat. Ikan yang ada di akuarium itu, ini yang dilihat. Jadi subhanallah, ketika orang itu melihat kepada yang tidak dia miliki, maka dia akan kehilangan yang dia miliki. Ana ulangin. Ketika seorang melihat kepada sesuatu yang tidak dia miliki, maka dia akan kehilangan apa yang dia miliki. Dia sudah punya motor, tapi tatkala dia melihat kepada motor orang lain, hilang motor dia ini, nggak ada. Pakaian sama, handphone pun sama, hilang, nggak ada harganya handphone ini. Maka tolong yang ada jadikan sebagai bahan kebahagiaanmu, tanpa memandang kepada yang lainnya. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan kedua apa? Apa pertanyaan kedua tadi jemaah? Bagaimana tips dari Rasulullah mungkin? Apakah iya? Apa iya? Iya. Bagaimana tips Rasulullah untuk mengatasi? Kan udah barusan. Berarti itu aja. Nah, udah terjawab apa belum yang tanya tadi? Sudah Ustadz, tapi ada pertanyaan lain. Apakah boleh Ustadz? Oke, siap, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah jika masih sering memimpikan? Afan diulangin. Bagaimana? Bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah jika masih sering memimpikan seseorang dari masa lalu dan hal itu membuat saya takut untuk melangkah.
dan bagaimana sebaiknya menyikapi hal seperti ini? Jadi dia punya kenangan indah, gitu. Betul. Coba dia menyembunyikan, dia masih punya rasa sama. Mohon diulangin. Nah, tafadhali. Iya, Ustaz. Apanya yang iya? Iya, dia ini ragu mau melangkah untuk menikah. Disebabkan? Karena masih memikirkan orang lama. Memikirkan orang lama? Ya. Udah nikah belum orang lamanya? Belum? Belum sepertinya. Nah, ahibati fillah, kembali kepada yang kita bicarakan tadi, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau memang masih ingin dengan laki-laki tersebut, boleh jadi perempuan ini pernah suka dengan seorang laki-laki. Makanya juga ini heran, terlalu dekat ini ikhwan sama akhwat ini. Sof yang paling dibenci sama Allah buat laki-laki yang mana? Yang paling akhir itu ada rojak di situ. Raja-raja itu sof paling buruk di sana itu kan. Nah, sof yang paling buruk buat wanita yang paling depan ya. Jadi kalau bicara punya kenangan masa lalu, kalau dia memang masih belum menikah, ya udah kirim orang tuanya untuk menanyakan apakah dia mau menikah. Ana punya putri siap untuk dinikahi. Boleh seperti itu Syama. Menawarkan putrinya kepada orang soleh itu boleh dan bukan memalukan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada Utsman. Padahal Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, tapi ditawarin putrinya. Kalau sekarang apa kata orang? Kalau menawarkan putrinya kepada laki-laki yang sudah punya istri, ya ini anak bapak pelakor semua seperti itu. Mereka berpikir enggak jemaah. Maka tadi yang pertama, memang kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabain mithla nikah. Belum pernah dilihat ya obat yang mujarab untuk orang yang saling mencintai itu yang lebih dari nikah. Jadi ketika seorang suka, ya udah nikah. Tapi jangan hanya dengan dasar cinta. Tetap syarat-syarat, bukan syarat-syarat, kriteria-kriteria yang disebut oleh Nabi SAW itu perlu menjadi patokan ketika memilih pasangan. Kalau engkau melihat memang laki-laki itu soleh, bismillah, minta orang tuamu untuk berangkat untuk menjumpai laki-laki tersebut. Boleh jadi dia mau menikah, boleh jadi dia menunggu memang. Kalau memang dia suka, atau boleh jadi enggak. Ya kalau sudah enggak, engkau putuskan tidak. Jangan hidup dalam hayalan. Jangan berharap sesuatu yang sudah jelas enggak mau. Maka perlu dipastikan. Pastikan, oh ternyata enggak, dia enggak mau. Sudah bismillah. Semoga Allah kasih ganti buat engkau yang lebih baik. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kemudian kita tahu dalam agama kita ada yang namanya istikharah. Musyawarah, istikharah. Dan kalau sudah istikharah, yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.